Saya lulus SMA tahun 87. Jadi dari umur 19 tahun. Karena memang dari kecil itu saya sudah mengenal namanya selat. Selat Solo ini teman-teman pasti kalau misalnya ada yang pernah ke Solo atau tinggal di Solo ya biasanya salah satu ikon hari ini itu adalah Selat Solo dan banyak yang berasumsi Selat Solo mungkin dari Solo gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita tarik ke belakang terutama sebelum 1900 begitu 1800-an itu pasti banyak narasi yang kemudian berbicara tentang Selat Solo yang sebenarnya banyak referensinya dari kuliner Belanda. Jadi wong Jawa itu dulu dijajah sama negara Londo, Londo itu Belanda. Nah, zaman dulu itu orang-orang Belanda itu maknya enak-enak. Ya, termasuk mewah atau telur, daging. Zaman dulu kita belum lahir ya. Tapi orang Jawa kan nggak mau kalah, dia masak selat. Tapi sebenarnya kan salad. Wong Jawa ngomongnya selat, jadi dipresente. Nah, bistik jadi beef jadi bestek. Kalau dari aku sih baru pertama kali ya. Kalau dari aku kebetulan udah beberapa kali dan nyoba selat Solo sih, tapi yang di sini ini baru pertama ini. Kalau aku udah pernah sekali, kalau di tempat ini baru pertama kali. Kita juga sering lihat hari ini ya yang kemudian ala-ala American gitu ya dengan cheese, dengan potongan wortel, kentang dan lain-lain gitu dan steak gitu ya. Tapi Selat Solo kemudian menjadi sangat tradisional gitu karena sausnya gitu ya dan porsinya begitu. Jadi dia agak berbeda dan dia menjadi adaptif terhadap lidah-lidah orang Indonesia gitu dalam proses dari tahun ke tahun. Gitu. Kemudian akhirnya sekarang lebih banyak disebut sebagai ya makanan lokal gitu. Walaupun kemudian lebih sebenarnya dulu-dulunya ya itu adalah makanan para pejabat Belanda. Bagi saya itu selat itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi di situ ada sayuran, ada daging, ada telur. Sebenarnya itu ada susunya, mungkin nggak tahu ya. Jadi di mayones itu bumbunya ada susunya. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Dalam konteks ini saya pikir Selat Solo itu menjadi penanda bagaimana bangsa kita Indonesia itu kemudian mampu sedemikian rupa sehingga menjadi adaptif terhadap apapun gitu ya. Solo yang kemudian Selat Solo yang kemudian dahulu dimakan secara mewah begitu ya, sangat limited, sangat terbatas. Hari ini kemudian bahkan bisa dipesan di GoFood gitu ya. Artinya keterbukaan itu gitu ya, akses zaman dan lain-lain itu kemudian bisa membuat kita mengingat bahwa kita bisa kemudian mendekatkan panganan yang bahkan asing buat masyarakat Indonesia, tapi sekarang bahkan sangat terjangkau dan bisa diakses oleh semua orang. Kalau terancam sih saya pikir tidak ya, karena kecuali kalau kita berbicara tentang akses daging yang kemudian terbatas misalnya, atau kita belum berbicara tentang proses adaptasi Selat Solo menjadi bentuk yang lain gitu ya, yang kemudian alternatifnya bukan daging misalnya gitu, karena misalnya untuk kemudian beradaptasi terhadap teman-teman yang vegan gitu ya, kemudian dia menjadi apalah basisnya entah ketang atau tepung gitu atau jamur yang kemudian dijadikan Selat Solo itu mungkin sangat bisa. Tapi kalau semisal dia masih mengacu pada tradisi daging dan kemudian sekarang kemudian harga daging naik gitu ya, dan kemudian orang mulai berpikir daripada makan Selat Solo daripada makan steak, lebih baik makan steak Wagyu A4 misal gitu ya, itu sangat mungkin kemudian dia nggak berkembang dan kemudian menjadi scarcity-nya naik gitu ya, karena dia kemudian nggak seksi lagi. Karena salah satu poin pentingnya adalah dia selain dia accessible, dia murah gitu. Kalau aku kenapa tertarik makan itu kayak pengen nyoba yang kayak dari khas Solo sendiri, karena kan aku
aku dari Solo gitu, jadi penasaran yang dari Solo nih. Iya, kurang lebih sama sih, kayak pengen nyoba makanan khas Solo, kan katanya setelah Solo tuh identik manis gitu kan. Nah, aku pengen nyoba juga gimana sih rasanya. Kebetulan juga khas Solo nih jarang ada di kota lain gitu kan. Jadi pengen nyoba. Sama sih kebetulan karena aku yang pertama kali kan dimasakin bude aku, jadi kayak aku pengen ngerasain yang rasanya di Solo langsung tuh kayak gimana sih. Dia menjadi khas dan sangat Indonesia sekali karena berpadu padan dengan kuahnya, kemudian berpadu padan dengan rempah-rempah ala Indonesia gitu ya, kemudian dengan kecap gitu ya terutama. Jadi itu lebih dan harganya mungkin agak lebih memasyarakat gitu karena tidak semahal steak gitu ya. Jadi itu yang kemudian sangat mungkin tuh kemudian membuat Solo menjadi kuat gitu ya, menjadi khas gitu di Solo sampai sekarang. Kalau aku generasi kita sih cocok sih, karena nggak kita yang harus makan cepat saji terus, jadi kita harus mengenal yang budaya makanan khas. Lebih sama sih kan. Saya pikir modernisasi itu bukan menjadi permasalahan selama bentuk aslinya masih ada ya. Dia menjadi sebuah adaptasi baru, sebuah variasi baru, nggak masalah. Itu selayaknya kemudian mie goreng gitu ya, mie goreng rasanya rasa kuah rendang gitu ya, atau rasanya rasa nasi padang, rasa nasi goreng, rasa apa gitu. Aku pikir nggak bikin masalah. Solo juga bisa melakukan itu seperti yang aku bilang tadi. Dia bisa aja kemudian dipergunakan untuk diperuntukkan untuk Solo ala Gen Z yang kemudian berorientasi pada usaha untuk weight loss misal gitu ya. Weight loss bisa aja kemudian pakai Solo gitu ya. Tinggal nasinya diganti kentang. Untuk vegan gitu ya, dia diganti kemudian sayur. Karena sayurnya sendiri sudah rebus gitu, itu sudah bagus aku pikir. Karena dia bukan digoreng gitu ya. Sayurnya juga bagus gitu, buncis. Jadi ini sebenarnya dibawa kemanapun bisa gitu ya. Bahkan kemudian dia dicampur dengan ala-ala masakan yang lain gitu dan tetap disebut sebagai Solo tapi khasnya mana, aku pikir nggak begitu masalah selama format asli masih ada gitu. Jadi dia menjadi makin kaya dan kemudian beradaptasi terhadap banyak kondisi dan banyak pasar baru dan banyak generasi baru yang kemudian rasain daging itu aja, ngerasain sayur begitu aja gitu. Dan Solo bisa jadi solusi bersama untuk kemudian semua orang bisa jadi kenal gitu ya, terhadap tradisi yang kemudian terakulturasi ini. Gitu ya. Salah satu representasi yang kemudian menarik, teman-teman mungkin bisa baca buku yang kemudian dirilis oleh Soekarno yang judulnya, saya lupa bukunya, Musika Rasa namanya, dirilis sekitar 1967 oleh pemerintah pertanian kalau nggak salah. Itu menjadi representasi pengetahuan kolektif kuliner Indonesia dan akulturasinya yang kemudian mungkin sudah jarang yang dikonsumsi oleh anak-anak muda hari ini, tapi menarik untuk kemudian dilihat karena dia menjadi jalan masuk untuk teman-teman mengetahui kebudayaan tertentu gitu ya. Kalau menurut aku sih harus ya, karena ini termasuk makanan khas Solo juga ya, jadi kayak biar generasi ke depan itu juga tahu makanan khas Solo, nggak cuma makanan yang khas Solo aja gitu.